ada nggak sih cerita tentang kliennya Mas Hilman gitu yang mempunyai perewangan ini dan itu perewangan itu berbahaya gitu loh buat si kliennya itu? Banyak sekali. Pernah dulu itu orang Jawa Barat. Dia merasa itu dari kecil sampai dia dewasa itu diikuti perewangan tersebut. Nah, entah itu beliau itu, jadi ceritanya begini. Singkat ceritanya begini ya. Jadi orang tersebut dari kecil itu diikuti sama perewangan tersebut. Dan beliau itu merasa gelisah terus. Setiap mau malam, setiap mau tidur ya di malam hari, tidak bisa tidur dengan nyenyak dan pasti ada saja. Entah itu ada yang barang jatuh, entah itu ada suara apa, bla bla dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan rata-rata orang yang menolak perewangan pasti tidak punya teman. Begitu. Dan beliau pun tidak punya teman. Setiap mau punya teman atau punya pacar, ya kan, beliau wanita. Ya, pasti rasa-rasanya itu ditolak. Begitu. Entah padahal si wanita tersebut suka dengan laki-laki yang memang mendekatinya, akan tetapi perewangannya itu tidak suka. Karena memang takut ini ya tersaingi ya. Iya, ya mungkin bisa seperti itu. Karena mungkin si perewangannya itu suka dengan wanita tersebut ya. Betul. Begitu. Apakah perewangan itu laki-laki atau perempuan? Tidak semestinya. Perewangan tersebut itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Namun rata-rata mereka itu tidak punya kelamin. Gitu. Nah, dan ceritanya orang tersebut gelisah terus sampai usia berapa itu kemarin saya lupa. Pokoknya sampai dewasa. Dan beliau itu konsultasi ke saya dan saya arahkan kalau memang ingin dihilangkan, ya udah lakukan puasa. Lakukan puasa ini dan saya anjurkan untuk menggunakan sarana tersebut, ya, sarana yang memang khusus untuk membentengi dirinya dan perewangan tersebut ya saya alihkan seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Mas, orang berarti memang sudah ini ya, sudah hilang dari perewangannya tadi ya? Iya, perewangannya sudah hilang. Tapi nggak bahaya ketika dia udah bahayanya tidak, lepas dari karena perewangan? apa? Istilahnya tuh dia dialihkan ke tempat yang lain. Gitu ya. Tapi masih mengganggu atau masih ini ya? Tidak, kalau mengganggu tidak, karena sudah dibentengi. Gitu ya? Iya, gitu. Karena apa? Istilahnya kan ya sama halnya sebenarnya makhluk astral ataupun makhluk khodam itu sebenarnya sama halnya kita, Mbak. Kalau kita ngomongnya dengan santun, dengan bijak, dengan enak, pasti kita kan saling menerima. Akan tetapi kalau kita ngomongnya itu marah-marah, terus dengan ketegasan yang tidak beraturan, otomatis kan ya juga orang akan menerima kita kan susah. Nah, sama halnya seperti itu. Nah, seperti kata guru saya, jika kamu memang ingin melakukan koordinasi ataupun mediasi dengan khodam ataupun sejenis lainnya, itu harus dengan santun. Karena mereka itu memang wajib dengan santun, tidak dengan berontak, tidak dengan marah-marah, dengan paksaan, tidak seperti itu. Itu salah. Karena yang mana kita harus saling menghargai satu sama lain. Sama aja sebenarnya. Sebenarnya bahaya memiliki perewangan itu apa sih, Mas? Bahayanya, kalau tidak bisa mengatur ya bahaya. Begitu. Kalau tidak bisa merawat, tidak bisa membimbing ya bahaya. Sama halnya manusia, mempunyai kendaraan tapi tidak bisa dirawat ya rusak. Jadi kemana-mana ya, ya. Menghancurkan diri sendiri. Seumpamanya manusia mempunyai hewan peliharaan dan hewan tersebut hewan buas ya, tidak bisa diatur dan tidak bisa jinakkan ya bahaya. Begitu ya, sama halnya perewangan. Kalau memang bisa dijinakkan dan bisa diatur ya tidak bahaya. Tidak bahaya. Nah, sebenarnya cara untuk mungkin ada teman-teman yang dia secara dia memiliki keturunan dan memiliki perewangan gitu dari keturunannya gitu kan. Gimana sih cara merawatnya biar perewangannya tuh enggak jahat gitu. Ya, enggak mengganggu orang tersebut. Nah, cara melakukan ataupun merawatnya itu sangat mudah sekali. Yaitu terkadang itu dipuasani. Niatannya bagaimana? Niatan puasanya itu niat ingsun poso perewangan karena Allah Ta'ala. Sebenarnya seperti itu. Kalau Jawanya seperti itu. Gitu.
Kalau saya sih, Cukup 1 hari, Mas? iya cukup 1 hari. Entah itu disambung dengan puasa Senin Kamis juga tidak apa-apa. Entah itu disambung dengan puasa weton juga tidak apa-apa. Oke. Begitu. Sebenarnya seperti itu karena mereka itu makanannya bukan makanan seperti makanan pada lumrahnya manusia, tidak. Akan tetapi seperti halnya makanan doa. Jadi doa itu energi, Mbak. Oke. Gitu. Makanya seperti itu. Sama aja kita mendoakan Kepada itu perewangan ya. tersebut. Contohnya seumpamanya kita mendoakan para sesepuh atau leluhur kuno ya. Entah itu mbah-mbah kita atau apa, kan kita sertai dengan doa. Kan kita sertai dengan bacaan surat Yasin dan tahlil ya. Oke. Terus kita kasih bunga 7 rupa, kan seperti itu. Oke. Ya, makanannya seperti itu, sama halnya. Oke.